وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية. أما بعد. Para habaib, para masyaikh, para asatid, para tokoh agama, para pemuka agama yang bagi Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati, kemudian yang kami muliakan juga para dewan takmir Masjid Ukhuwah, baik dari penasehat, ketua takmir, wakil, dan seluruh struktural dari Masjid Ukhuwah yang kita cintai ini. Wabil khusus tim media Mas Dede Faisal yang selalu tekun istiqomah untuk menyebarkan kajian-kajian keagamaan ini. Kemudian para hadirin, para bapak, ibu, jamaah majelis yang rutin diadakan oleh Masjid Ukhuwah ini. Tentu kita melihat bukan hanya pada Sabtu malam Ahad, tapi ada Ahad malam Senin, ada di siang hari. Semua itu diadakan oleh pengurus takmir masjid dalam rangka untuk syiar dan untuk memakmurkan masjid. Karena sebelumnya pernah saya sampaikan, di antara 7 golongan yang Allah berikan naungan besok di hari kiamat, di saat orang-orang merasakan panasnya matahari, karena besok itu tidak ada tanaman, tidak ada pohon-pohonan, tidak ada bangunan tinggi, dan pada hari kiamat kelak matahari sangat dekat. Ada yang mengatakan 1 hasta, 1 jengkal, ibaratnya sangat dekat sekali, sangat dekat dengan posisi tubuh kita. Maka disitulah, di tengah panasnya matahari, ternyata Allah masih berikan naungan kepada orang-orang khusus pilihannya. Apa diantaranya? Di antara yang 7 itu adalah hatinya yang ada ta'alluq, ya, tergantung dengan masjid. Tergantung dengan masjid bagaimana? Ya, sholat berjamaah di masjid, melaksanakan ibadah di masjid, mengagungkan masjid, memakmurkan masjid. Itu juga bagian di antara yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah di saat orang-orang merasakan panasnya matahari. Kita nggak bisa bayangkan. Sekarang saja dalam ilmu fisika mungkin ya, lupa saya. Dalam ilmu sekolah sudah disampaikan. Jadi jarak matahari dengan bumi itu adalah 150 juta kilometer. Itu sudah kita merasakan panasnya betul-betul masuk dalam tubuh. Itu jauh sekali, apalagi besok yang hanya 1 jangkauan, 1 jengkal, bagaimana? Tapi ternyata kita yang sudah biasa istiqomah melawan hawa nafsu berat, ya, karena pasti ketika kita mau melangkah ke masjid, yang paling berat, yang paling menjadi godaan utama itu adalah setan.
Setan itu adalah MOU-nya katanya, SOP-nya katanya. Jadi standar operasional apa itu? Persetanan begitu ya. Karena emang dia bagaimana menjadikan kita manusia, khususnya yang dekat dengan Allah, maka dia akan berupaya untuk menghalang-halangi, jangan sampai enggak usah hadir ke masjid, enggak usah hadir majelis. Karena setan paham kalau misalkan hamba Allah datang ke masjid untuk ikut majelis, maka malaikat yang lagi duduk bersama kita, namanya ada malaikat dawar namanya, dia keliling. Ketika ada majlis seperti dia turun, dan nanti dia akan melaporkan kepada Allah siapa-siapa yang hadir di majelis ini. Sebenarnya Allah walaupun tidak dilaporkan, ya Allah paham, tahu. Cuma untuk menambah izzah, menambah apa namanya, kewibawanya Allah, maha kuasanya Allah. Jadi malaikat melaporkan kepada Allah bahwa yang hadir ke masjid ini fulan-fulan, disebutin semuanya. Maka Allah bertanya dalam hadis qudsinya, mereka minta apa? Ya mereka minta ampunan dari Engkau ya Allah. Kata Allah, sudah aku ampuni semua. Maka dengan hadir majlis itu merupakan bentuk cara kita insyaallah mendapatkan ampunan dari Allah. Oleh sebab itu setan berat, aku sudah capek-capek menggoda biar dia maksiat, biar dia durhaka kepada Allah, kok enaknya sekali hadir ke majlis langsung dapat ampunan. Maka dihalang-halangi. Oleh sebab itu bersyukurlah, alhamdulillah kita semua yang bisa mengalahkan nafsu, bisa mengalahkan setan, sehingga pun bisa duduk di tempat masjid yang penuh berkah ini, alhamdulillah. Maka saya katakan lagi, syukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, salawat dan salam kami kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi yang kita harapkan syafaatnya, Nabi yang kalau kita mengandalkan begitu ya, kalau tanpa syafaat baginda Nabi sepertinya sulit kita akan masuk surga. Maka kata Gus Baha mengatakan syafaat itu yang paling utama yang kita harapkan. Karena kalau mau menghitung-hitung amal kita, berapa kita hidup di dunia? Sebentar. Andai kita hidup 60 tahun lebih misalkan, coba hitung-hitungan berapa jam, berapa kadar yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Pasti lebih banyak lalainya, pasti lebih banyak lupanya, pasti kita lebih banyak kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanya sebentar, salat paling hanya kalau sampai ya mungkin 5 menit. Ya kalau tidak sampai kan begitu. Jadi kalau hitung-hitungan 24 jam, berapa menitkah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah dalam satu hari satu malam? Sedikit. Makanya bagaimana kita akan mampu dengan amal sedikit itu menghapus maksiat yang lebih banyak maksiatnya daripada nilai taat kepada Allah. Maka kalau seandainya hitung-hitungan tidak mampu taat itu mengalahkan banyaknya dosa yang kita kerjakan. Oleh sebab itu kita memohon kepada Allah dengan sebab syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita berharap kita diakui sebagai umatnya dan masuk surga tanpa hisab bersama beliau. Amin. Allahumma rabbal alamin. Para hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di malam yang berbahagia ini kita masih memasuki tanggal berapa? 15 ya. Sekarang kalau seandainya kita hitung-hitungan maulid, kalau mengikuti kalender, karena kalender kemarin kita ada 2, ya sama-sama benar, karena satu menggunakan hisab, yang satu menggunakan ru'yah. Yang hisab itu mereka melaksanakan maulid Nabi, yaitu pas malam 12 itu pada Selasa malam Rabu. Sidogiri termasuk itu mengadakan Selasa malam Rabu. Makanya Rabu malam Kamisnya Sidogiri itu ada haul namanya. Haul memang setiap malam 13. Ada beberapa pondok pesantren juga di Madura pun mereka bermaulid atau memasuki malam 12 dihitung Selasa malam Rabu. Kalau kita yang mengikuti ru'yah baik itu dari NU
dari pemerintah khususnya dan sebagainya, maka disepakati bahwa malam Maulid yang betul kata mereka versinya adalah Rabu malam Kamis. Jadi selisih 1 hari. Baik, kita tidak membahas itu karena mereka sudah punya ijtihad masing-masing. Karena bermaulid pun kapanpun ya, seandainya misalkan meleset yang dimaulidi Selasa malam Rabu bukan malam 12 ya nggak apa-apa. Karena maulid setiap hari pun ya boleh aja dan bagus itu. Ya, jadi yang mana yang benar ya bermaulid setiap hari lebih bagus. Para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, untuk malam Rabiul Awal ini ya, malam Rabiul Awal adalah bulan tetap normal seperti malam bulan-bulan yang lain. Inna iddatus syuhur indallahi isna asyara syahran. Sungguhnya Allah itu menciptakan jumlah bilangan bulan dalam 1 tahunnya itu ada 12. Di antaranya pada malam hari ini pada kita bulan Rabiul Awal. Perlu kita pahami Rabiul Awal sebenarnya nggak ada apa-apa ya. Orang masyarakat dulu Rabi, jadi pas musim semi yang pertama. Rabiul Awal itu orang Arab dulu menganggap ya bulan biasa aja. Beda dengan ketika memasuki bulan hurum seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Maka 4 bulan ini dimuliakan oleh Allah karena 4 di antara 4 bulan haram namanya, 4 bulan mulia. Maka pantas kalau Muharram mulia karena Allah yang memuliakan. Sama dengan Ramadan. Ramadan itu mulia memang karena apa? Karena di dalamnya Allah melipat gandakan pahala bagi hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah, baik puasa, sholat, mengaji berkali lipat, bahkan lebih dari 700 kali lipat. Maka Ramadan memang mulia, dari sononya sudah mulia dan Allah yang memuliakan. Sama dengan Sya'ban juga mulia karena Sya'ban itu adalah hari pergantian buku catatan amal kita. Jadi catatan amal kita itu ada amalan harian, bukan kalau laporan harian ada. Kalau buku catatan ada yang mingguan, ada juga tahunan. Jadi buku catatan kita yang oleh malaikat yang bersama kita itu kalau harian, kapan harian? Yaitu Allah memerintahkan kepada ada 4 malaikat. Jadi 4 malaikat ini menjaga kita dua-dua. Ada shift pagi, misalkan dia masuk pagi sampai sore, menjaga kita dia 2. Maka ketika sudah sore, yang pagi ini naik, yang sore waktu jaga sore sampai subuh turun dia, gantian 2 shift. Jadi kita alhamdulillah tidak pernah lepas dari malaikat yang menjaga kita. Maka ketika yang pagi naik karena sudah sore diganti dengan yang jaga sore sampai pagi, otomatis dia akan melaporkan kepada Allah. Allah akan bertanya, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau pergi, ketika engkau sudah selesai bertugas. Maka yang pagi mengatakan, ya Allah, hambamu itu masya Allah, ya dia soleh. Ketika saya meninggalkan dia dalam keadaan sholat asar berjamaah. Dilaporkan, makanya asar mengatakan wusto, berat asar. Makanya kalau berjamaah, jadi kita akan disampaikan kepada Allah lagi sholat asar berjamaah. Insyaallah. Terus kemudian berikutnya pun demikian, ketika sudah waktunya siang, sudah subuh, yang pagi ini sudah pindah. Jadi yang jaga pagi sampai sore datang. Otomatis yang jaga sore sampai pagi naik dia. Diganti, sama juga dia akan ditanya oleh Allah, bagaimana keadaan hambaku ketika kamu sudah selesai menjaga dia. Sama, malaikat itu mengatakan, ya Allah, alhamdulillah hambamu ketika aku tinggalkan barusan, dia dalam keadaan sholat subuh berjamaah. InsyaAllah, maka akan selalu laporannya enak. Terus bagaimana yang kalau tidak enak? Ya Allah, malu. Ya Allah, bagaimana keadaan hambaku? Tidur gitu. Gak sholat dia, ini ada macam-macam. Begadang dia, lagi di warung sore-sore ngopi misalkan. Jadi semuanya dilaporkan. Makanya saya katakan ada laporan harian, ada laporan mingguan. Kalau mingguan kapan laporannya? Yaitu setiap hari Kamis. Karena Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa Senin Kamis? Senin sudah jelas, karena tapi wulidtu fihi, saya dilahirkan pada hari Senin. Kemudian kata Nabi, saya juga diutus oleh Allah pada hari Senin, maka saya berpuasa hari Senin.
Kalau Kamis Nabi mengatakan kalau hari Kamis, kenapa saya berpuasa? Karena pada hari Kamis laporan catatan mingguan disampaikan kepada Allah. Maka kata Nabi, aku berharap ketika laporan disampaikan kepada Allah, aku ini dalam keadaan berpuasa. Maka aku puasa hari Kamis. Jadi itu alasan kenapa puasa Senin Kamis. Terus kemudian kalau Sya'ban pun tadi, Sya'ban itu adalah catatan tahunan. Jadi buku setahun penuh dari bulan Sya'ban ke Sya'ban yang sudah tertulis rapi oleh malaikat dan tidak ada malaikat Raqib Atid ya, dan tidak ada satupun yang meleset karena Raqib Atid ini tidak pernah tidur. Di saat kita tidur, beliau masih mencatat terus. Maka apapun yang kita perbuat, selain di buku catatan ada, di CCTV juga ada. Di kita ini ada CCTV ini, ya semuanya. Malah kata Habib Segaf kemarin ketika kajian Al-Busyra di Bangil, saya ikut. Beliau mengatakan pada hari kiamat kelak, kata beliau dalam pengajian Al-Busyra, beliau mengatakan nanti akan ada layar lebar sekali, besar ya. Seluruh manusia akan melihat bagaimana rekaman dia dari awal hidup sampai meninggal, khususnya sejak dia balik. Karena layarnya lebar kata Habib Segaf. Jadi manusia semuanya melihat, oh ini yang mencuri mangga saya dulu misalkan. Oh ini yang ngambil. Jadi semuanya terlihat. Maka kalau kita sudah paham ada CCTV dalam kehidupan kita, ya mestinya kita harus paham, ya Allah gitu. Ya jadi harus hati-hati. Selain ada CCTV, kalau yang pernah saya baca keterangan yang lain, itu kita juga suruh baca dengan suara yang keras. Itu ada di kitab Irsyatul Ibad, yaitu dalam keterangan itu dalam satu riwayat pernah jadi Allah memerintahkan kepada hamba Allah di Mizan namanya untuk menyampaikan cerita dia, karena manusia pun akan melihat, mendengar apa yang dia lakukan dari buku catatannya. Tidak ada satupun yang melenceng, semuanya tercatat rapi, dicatat. Kemudian kebetulan ini orang yang baik, soleh. Kemudian Allah mengatakan dalam kitab itu Irsyatul Ibad, kamu baca tapi enggak usah keras-keras, pelan saja kamu baca. Hanya baca dia buku catatannya, baca semua dari awal sampai akhir, tidak terlewat. Di mana dia pada jam sekian kemana, pagi ke masjid, ini lagi jam sekian ngopi misalkan, jam sekian ke sekolah ngajar, jam sekian kerja, semuanya tertulis apa, di perjalanan naik motor apa, semuanya lengkap, tidak terlewatkan satupun. Ya, tapi dia baca pelan, kemudian setelah selesai sudah tutup, selesai, pergi, masuklah surga kata Allah. Hanya malaikat yang berada di samping mizan itu, timbangan, dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kok enaknya itu orang? Dari tadi orang engkau perintahkan baca dengan suara yang lantang agar semua orang mendengar perbuatannya dia di dunia. Lah ini kok ini beda ya Allah, yang ini kok beda, kok pelan sehingga manusia pun enggak mendengar apa yang dilakukan. Apa kata Allah? Iya, saya tahu. Kenapa saya perintahkan dia untuk membaca pelan? Karena dia di dunia sudah aku bakar dia. Dia sudah enggak punya dosa, karena dosanya sudah aku bakar di dunia. Dibakar dengan apa kata Allah? Aku bakar dia dengan puasanya dulu. Dulu dia puasa sehingga terbakar tubuhnya kan haus, lapar ya, dahaga, maka disitulah juga dosanya aku bakar sekalian. Maka pada hari kiamat ini itu orang sudah enggak perlu, karena sudah aku ampuni. Dia baca tapi pelan, jadi orang pun tidak paham aibnya. Tapi kalau secara kelas ya malu, apalagi misalkan seperti saya, misalkan naudzubillah min dzalik, melakukan hal yang buruk, naudzubillah, dibaca keras. Oh ternyata ustadznya begitu dulu, kan malu. Dia ngajari ternyata begitu. Ya kiai-kiai khususnya pemuka agama, maka dia akan merasakan. Ya, maka kembali lagi itu untuk Sya'ban ya. Sya'ban. Jadi Sya'ban itu adalah mulia, tapi tidak dengan Rabiul Awal. Rabiul Awal dulu enggak ada apa-apanya, hanya bulan biasa saja. Tidak seperti bulan lain. Tapi sejak dilahirkannya Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, maka Rabiul Awal menjadi mulia. Dulu tidak ada apa-apanya, kemudian Rabiul Awal menjadi mulia dan orang semuanya menunggu bulan Maulid. Mereka bergembira dengan Rabiul Awal. Dulu dianggap biasa. Kenapa? Karena Nabi terlahir di dalamnya.
Maka kalau apapun yang disandingkan kepada Rasulullah maka pasti akan menjadi mulia. Seperti saya katakan sebelumnya, Nabi Musa alaihissalam ketika beliau diperintahkan untuk datang ke Bukit Tursina berdialog dengan Allah, karena Nabi Musa adalah nabi yang biasa ngobrol langsung dengan Allah, tanya jawab, ya Allah, ya Musa, langsung, jadi komunikasi langsung, tidak pakai perantara malaikat. Makanya Nabi Musa dinamakan sebagai kalimullah, manusia nabi yang berdialog langsung dengan Allah, tanya jawab, diskusi, konsultasi, begitulah. Maka ketika Nabi Musa sampai kepada Bukit Tursina, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya Musa, ikhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, kamu sekarang berada di bukit yang bersih, yang suci, lepas sandalmu, jangan pakai sandal, taruh di bawah. Kemudian masuklah ke Bukit Tursina. Maka beda dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi ketika pada peristiwa Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, di atas langit nomor 7, Nabi memakai sandal dan sandalnya tidak diperintahkan untuk dicopot oleh Allah. Tetap Nabi dengan sandalnya datang kepada Allah dan sujud di hadapan Allah. Apa menunjukkan apapun yang berada pada diri Nabi akan menjadi suci dan mulia. Ya, beda dengan Musa tadi ya, Nabi Musa lepas gitu ya. Tapi Nabi tidak lepas, tetap datang dengan sandalnya. Makanya ada beberapa ulama mengambil keberkahan dengan sandal Nabi, terompah, dibuat sandal, dibuat pajangan di tembok-tembok begitu ya. Kenapa? Karena sandalnya mulia, karena nempel dengan Nabi dan Allah tidak suruh untuk tidak menyuruh untuk melepasnya. Oleh sebab itu, maka dengan kemuliaan Rabiul Awal inilah kita bersyukur kepada Allah. Yang paling penting karena kurang berapa menit? Karena kita semua dijadikan sebagai umat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu dalam adalah ya, keterangan kitab disampaikan bahwa Nabi Muhammad itu tercipta 2000 tahun sebelum Allah menciptakan yang namanya Nabi Adam. Jadi 2000 tahun Allah menciptakan Nabi Muhammad, kemudian 2000 tahun berikutnya baru Nabi Adam. Tapi bukan jasad ya. Yang diciptakan oleh Allah 2000 tahun sebelum Nabi Adam itu adalah namanya Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Allah menciptakan 2000. Setelah itu, setelah tercipta Nur cahaya Nabi Muhammad, 2000 berikutnya Allah ambil dari cahaya Nabi Muhammad, diciptakan, dibuatlah cahaya Adam. Dari Adam itu baru dipecah-pecah menjadi nabi-nabi yang lain. Maka kata Nabi Adam, beliau dalam keterangan kitab pun bingung. Karena ketika Allah menciptakan Nabi Adam, malaikat sering memanggil Abu Muhammad, Abu Muhammad, bapaknya Muhammad. Maka dengan penasaran Adam bertanya, ya Allah, kenapa mereka memanggil aku Abu Muhammad, katanya. Maka Allah mengatakan, iya, karena kelak kekasihku Muhammad itu akan diturunkan dari kamu. Bahkan dikatakan malaikat itu lebih mengenal Nabi Muhammad daripada mengenal Nabi Adam. Sebab cahaya Nabi Muhammad dulu ciptakan, tahu ini punya Nabi Muhammad, baru Nabi Adam. Jadi mereka sudah terlebih dahulu lebih paham, lebih memahami, lebih mengenal Nabi Muhammad daripada Nabi Adam. Bahkan dalam keterangan kitab yang lain disampaikan, ketika cahaya Nabi Muhammad sudah dimasukkan ke jasadnya Nabi Adam, malaikat itu lebih senang di belakang, dia berjajar di belakang melihat. Kalau misalkan Nabi Adam berpaling begini, malaikat berpaling lagi di belakangnya, terus begitu. Sehingga dengan penasarannya Nabi Adam pun bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa malaikat kok senang di belakang gitu loh. Maka dijawab oleh Allah, iya, karena di belakang tubuhmu itu ada cahaya, dan itu adalah cahaya kekasihku Muhammad, katanya. Di malaikat oh, gitu. Malah dalam pendapat yang lain juga, keterangan yang lain, ketika Allah memerintahkan sujud kepada Nabi Adam, bukan ketika Nabi Adam selesai kemudian tercipta langsung sujud, tidak, lama masih. Jadi malaikat disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam itu setelah cahaya Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad masuk ke dalam jasadnya Nabi Adam.
Jadi mereka itu sujud bukan karena sujud kepada Adamnya, tidak, pendapat yang berikutnya. Tapi karena mereka sujud sebab di dalam tubuh Adam itu sudah ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qulna lil malaikati sujudu illa li Adam wa sujudu illa iblis, kan begitu ya dalam keterangan. Jadi ketika saya katakan malaikat sujud kamu, maka sujud semua kecuali iblis. Dia aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia tidak sujud, dia sombong, maka dia termasuk golongan orang kafir. Jadi ternyata baru kita pahami, oh ternyata karena ada Nabi Muhammad di dalam. Ya. Baik. Kemudian berikutnya Nabi Adam sudah punya tubuh ya, punya ada Nur Muhammad, ada cahaya Nabi Muhammad yang masuk. Maka pun demikian Nabi Muhammad pun memberikan keberkahan kepada Nabi Adam itu sejak awal. Ketika di surga, Allah setelah menciptakan Siti Hawa, ceritanya panjang ya. Setelah Siti Hawa tercipta, baru ketika Nabi Adam mau menyentuh Hawa, apa kata Allah? Adam tunggu dulu, kamu belum menikah gitu. Menikah dulu gitu ya. Maka dinikahkan oleh Allah, diakad ya dengan ya ada pesta-pesta surga begitu. Ya setelah itu selesai mau menyentuh lagi, apa kata Allah? Tunggu, kamu masih punya mahar. Mahar itu harus dibayar. Ya sama dengan sekarang, karena itu adalah sunnah dan sejak dulu sudah diajarkan oleh Allah. Kalau kita menikah jangan berhubungan dulu kecuali maharnya dibayar. Ya, kalau udah mahar dibayar monggo. Tapi kalau tidak ada ya nggak apa-apa kalau istrinya menghalalkan, karena itu adalah haknya istri mahar itu. Jadi kalau istri mengatakan nggak apa-apa suamiku biasanya, nggak apa-apa sudah aku ikhlaskan, ya nggak apa-apa karena miliknya istri. Tapi kalau istri tidak rela, nggak boleh berhubungan, bayar dulu karena itu mahar semacam kayak tebusan. Oke, ketika Nabi Adam mau menyentuh Nabi Adam menyentuh Hawa, maka Allah mengatakan tunggu dulu, bayar maharnya. Maka Nabi Adam bertanya, ya Allah, apa yang aku harus jadikan mahar? Maka Allah mengatakan kepada Nabi Adam, ucapkan selawat kepada kekasihku Muhammad. Insyaallah. Ya, bacalah selawat kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dari awal sudah luar biasa. Jadi memang terciptanya akhir, tapi dari awal sudah memberikan peran besar dalam kehidupan alam semesta, khususnya Nabi Adam. Sama juga dengan Nabi Adam ketika sudah terusir dari surga berada di bumi gitu ya. Di tengah keputusasaan Nabi Adam tidak ketemu istrinya karena Siti Hawa diturunkan di Jeddah, maka Jeddah kan nenek artinya. Sedangkan Nabi Adam diturunkan di India, maka muter kiri. Kalau misalkan Siti Hawa ke kiri nyari muter bumi, maka Adam ke kiri juga, hanya nggak pernah ketemu, capek balik, Hawa pun balik, jadi nggak pernah ketemu. Terakhir ketika di tengah keputusasaan Nabi Adam pun tidak bertemu dengan istri beliau, maka Allah mengilhamkan kepada Nabi Adam. Allah mengingatkan. Jadi Nabi Adam seakan-akan teringat, oh iya katanya. Maka Nabi Adam pun mengatakan, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin bijahi nabiyika Muhammad. Ya Allah, saya ini dolim. Kalau engkau tidak mengampuni dosa-dosaku, maka niscaya aku akan menjadi orang yang merugi. Ampunilah dosaku ya Allah, bijahi nabiyika Muhammad, dengan sebab kekasih engkau Muhammad. Maka Allah bertanya kepada Adam. Ingat ya, Allah bertanya, bukan Allah nggak tahu ya, cuma ngetes sejauh mana kecerdasan Adam mengingat sesuatu. Maka dari mana engkau mengenal Muhammad wahai Adam? Maka Nabi Adam menjawab, ya Allah, betul, ketika engkau sudah memasukkan ruh dalam jiwaku, ketika aku sudah melihat, mataku sudah bisa melihat, maka aku lihat di singgasana Arsy ya, kerajaan yang engkau ya Allah, di situ banyak tertulis Allah Muhammad khatamun nabiyyin. Itu menjadi pernak-pernik perhiasan di Arsy Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di surga pun demikian, Allah Muhammad. Maka saya percaya, saya yakin bahwa engkau tidak akan mungkin menyandingkan sesuatu, pasti sesuatu itu adalah kekasih engkau, pasti makhluk yang engkau cintai. Maka apa kata Allah mengatakan, ya Adam, betul, karena engkau sudah menyebut kekasihku Muhammad, aku ampuni dosamu. Ya, insyaallah itu sebab Nabi Muhammad. Oke.
Kemudian setelah itu beberapa riwayat yang lain juga pun demikian. Siti Hawa cantik, ya cantik luar biasa, manusia pertama. Terus kemudian ketika sudah tiba saatnya, Nabi Adam sudah ketemu Siti Hawa ya, sudah punya putra keturunan. Jadi Siti Hawa itu putranya ada 41, karena Siti Hawa melahirkan 21 kali, nomor 1 sampai 20 kembar, semuanya laki perempuan kecuali satu yang maka ketika mau melahirkan yang ke-21, kebetulan sendirian ya, Nabi Syed namanya. Maka Allah menyampaikan kepada Adam, Adam sudah tiba saatnya cahaya kekasihku Muhammad pindah, sudah tiba saatnya. Maka ketika Nabi Adam mendengar apa yang disampaikan oleh Allah, maka beliau ketika mau berhubungan dengan Siti Hawa, ya, maka Nabi Adam beda dengan berhubungan dengan sebelum-sebelumnya. Ya tetap ibadah, tapi yang sekarang lebih fokus Nabi Adam, lebih khusyuk, ibadah dulu sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena tahu sebentar lagi nur yang berada di punggung kiri akan pindah kepada Hawa, karena akan menjadi turun-temurun nanti. Maka beliau banyak ibadah, kemudian setelah itu baru beliau berhubungan dengan Siti Hawa, kemudian jadi pindah. Setelah itu pindah ke rahimnya Siti Hawa. Maka dalam keterangan disampaikan ketika Nur Muhammad pindah ke jasadnya Siti Hawa karena sudah berhubungan, maka Nabi Adam melihat Hawa sangat beda, malah lebih dicintai. Beliau menatap Siti Hawa ini lebih betah daripada sebelumnya. Jadi cahayanya sudah nampak. Bahkan ketika Nur Nabi Muhammad pindah ke dalam diri Siti Hawa kecantikannya melebihi 70 kali lipat bidadari. Asalnya cantik, tapi ketika cahaya Nabi Muhammad pindah karena sudah berhubungan tadi, maka kecantikannya beda 70 kali lipat bidadari. Maka Nabi Adam semakin cinta kepada Hawa karena melihatnya indah, kan begitu ya. Oke, setelah selesai, lahir satu, yang ke-21 cuma satu ya, Nabi Syed namanya. Kalau yang 120 tadi kan kembar-kembar berarti 40. Maka untuk kelahiran yang anak ke-41 inilah ini Nabi Syed sendirian. Maka tahu Nabi Syed ini sudah mewarisi ada cahaya Nabi Muhammad SAW dalam diri Nabi Syed. Maka ketika Nabi Syed sudah dewasa, ketika sudah tiba saatnya menikah, dipanggil Nabi Syed, wahai putraku sini, kamu sudah tiba waktu menikah, maka aku nitip amanah kepada engkau, dan engkau juga sampaikan kepada anak-anakmu kelak. Ingat, di dalam tubuhmu itu ada cahaya Nabi Muhammad, ada nur Nabi Muhammad. Itu adalah amanah besar yang Allah berikan kepadaku, sehingga Allah menurunkan kepada engkau. Maka aku minta kepada engkau jangan sembarangan memberikan nur itu kepada perempuan yang tidak baik. Maka kalau kamu menikah nanti, cari perempuan yang paling soleh, yang solehah, yang paling baik, karena dia akan diamanahi oleh Allah, rahimnya akan ditempati, ya, akan ditempati cahaya Nabi Muhammad. Maka cari yang terbaik. Ya, seperti itu, hanya dapat pesan Nabi Adam baru mencari yang terbaik. Maka dapat menikah, ya begitu terus. Begitupun demikian, ketika Nabi Syed sudah sepuh, tahu di antara putra Nabi Syed sudah ada masuk cahaya ya ke salah satu putranya, sama juga kan tetap kelihatan nampak. Yang mendapatkan cahaya Nabi Muhammad pasti putranya berbeda dengan putra yang lain, lebih cerah, lebih anggun ibaratnya. Dalam segi sifatnya pun sudah beda ya, dia lebih sopan, dia lebih taat. Maka Nabi Syed tahu ini adalah anak yang sudah masuk di dalam tubuhnya ada cahaya Nabi Muhammad. Maka pun demikian, dia pesan pun kedemikian ke anaknya Nabi Syed, tolong cari istri yang terbaik karena dirimu ada cahaya Nabi Muhammad. Pun demikian turun temurun sampai kepada Sayyidina Abdullah, ayahanda dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena ada perempuan Yahudi, biarawati dia,
Dia tahu dia karena dia membaca dalam kitab Injil itu kan jelas itu. Apalagi dalam kitab Injil pun disampaikan bahwa Muhammad ini akan lahir di Mekah. Maka dia mempelajari siapa yang lagi diberikan amanah, ada cahaya Nabi Muhammad. Dilihat ternyata ada Abdullah. Oh ini, kenapa? Karena dari Abdullah di sini nampak ada cahaya di dalam wajah beliau. Maka beliau mendekat, merayu Sayyidina Abdullah, dan dia memohon agar dijadikan sebagai istrinya. Kenapa? Karena biarawati tahu dia perempuan Nasrani, bukan biarawati ya. Kalau biarawati nggak boleh menikah. Ya perempuan Nasrani tahu dia, biar dia masuk ke aku, karena ini yang punya cahaya Nabi Muhammad ini, katanya merayu. Tapi Sayyidina Abdullah tidak mau. Kemudian alhamdulillah oleh Allah dipertemukan dengan Sayyidatuna Aminah. Cocok pilihannya. Maka beliau, kenapa Sayyidatuna Aminah satu-satunya di saat itu adalah wanita yang sangat terjaga, yang sangat solehah. Jadi Sayyidina Abdullah pun tahu ini yang bisa rahimnya untuk melahirkan dari amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang bernama Muhammad. Ya begitu. Setelah berhubungan, Sayyidina Abdullah meninggal, Nabi Muhammad dalam kandungan pun demikian. Prosesnya panjang ceritanya, dan ketika Nabi Muhammad lahir, maka Sayyidina Abdul Muthalib, kakek Nabi, mengambil, ya, diambil dan dibawa ke Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah. Tapi Allah ilhamkan kepada Abu Abdul Muthalib untuk memberikan nama Muhammad. Hanya setelah itu keluar Sayyidina Abdul Muthalib, ditanya oleh orang yang ngumpul karena bahagia, senang kan begitu. Orang-orang pun berdoa karena Abdul Muthalib pemimpin Mekah saat itu, anggap presidennya begitu ya. Hanya ketika keluar ditanya masyarakat, cucumu dikasih nama siapa? Maka dia mengatakan, aku kasih nama Muhammad. Akhirnya orang heran, kok bisa Muhammad? Muhammad ini asing, gak ada loh sesepuh-sesepuh kita, buyut-buyut kita namanya Muhammad. Engkau kok memberikan nama yang asing, nama yang tidak biasanya digunakan oleh orang Arab. Apa kata Abdul Muthalib? Ya, biar cucuku merupakan makhluk Allah yang terpuji. Ya, makanya aku kasih Muhammad, karena dia agar kelak dewasanya menjadi manusia yang terpuji. Insyaallah. Jadi bukan satu kebetulan. Maka oleh sebab itu, para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan momen Maulid ini maka kita gunakan dengan ittiba sunnah. Yang paling penting kita melaksanakan dari kebiasaan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang paling penting adalah sholawat. Ya, karena ada 5 hal. Sebentar saya baca dari Syed Muhammad Al-Maliki ya. Syed Muhammad Al-Maliki mengatakan ada 5 sunnah kenapa kita harus bermaulid. Oke, kita baca cepat. Yang pertama kata beliau, karena merayakan maulid Nabi sebagai wujud kita rasa bahagia